perintah sholat di Al-Quran diulang-ulang bukan dengan istilah shollu, bukan dengan sholatlah kamu, tapi aqimus sholah. Berarti ada keharusan sebenarnya secara hakikat kita punya keharusan sholat kita itu harusnya benar-benar kita sempurnakan. Orang memberi zakat, ya, ketika ada si A, misalkan saya memberi zakat, hakikatnya saya memberi zakat itu saya sedang melakukan kebaikan untuk diri saya, bukan untuk orang itu. Lah, kalau kita punya konsep seperti ini, sebenarnya ketika kita melakukan amal itu kita sedang melakukan kebaikan untuk diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kita akan melanjutkan kajian kita One Day One Ayah di ayat ke-110 surat Al-Baqarah. Sebelumnya saya kembali menyampaikan untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, bisa memiliki Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi yang sangat detail terkait dengan terjemah perkata dan juga kedudukan per kalimatnya. Dan jika terasa berat untuk membawa Mushaf Al-Fuadi, sudah ada pilihannya, gunakan aplikasi Quran Al-Fuadi. Download di Play Store, tinggal ketikkan Fuadi, maka di situ akan muncul Quran Al-Fuadi. Download dan gunakan aplikasinya untuk memahami Quran kata demi kata. Mari kita ngaji Fuadi. Dan kalian dirikanlah sholat, dan kalian tunaikanlah zakat, dan apa saja yang kalian kerjakan, apa saja yang kalian kerjakan untuk diri kalian berupa kebaikan apapun, maka kalian akan mendapatinya di sisi Allah. Sungguh Allah terhadap apa saja yang kalian mengerjakannya adalah yang maha melihat. Atau bisa seperti ini, sungguh Allah adalah yang maha melihat terhadap apa saja yang kalian kerjakan. Baik, Sobat Fuadi, kita akan lanjutkan pembahasan kata per kata untuk mendapatkan makna yang lebih dalam. Mari kita lanjutkan. Wa aqimu, dan dirikanlah siapa kalian? Kalian tegakkanlah, dirikanlah, atau apalah maknanya. Ini berasal dari qawama yang maknanya itu tegak, lurus, atau sikap sempurna. Berarti wa aqimu, dan laksanakanlah dengan sempurna. Biasanya disingkat dengan dirikanlah atau tegakkanlah, ya, siapa kalian. Wa di sini adalah kalimat huruf. Hurufnya di sini masih huruf ataf, menyambung dari ayat-ayat sebelumnya, ya. Di ayat sebelumnya ini huruf ataf, hukumnya adalah mabni. Selesai. Mabni apa? Mabni fathah. Wa aqimu ini adalah fi'il amr. Fi'il amr hukumnya tentu mabni. Mabninya pada apa? Mabninya pada membuang nunnya, ya. Aslinya adalah aqama yuqimu, ya, aslinya aqama yuqimu, itu fi'il amrnya aqim, kemudian disambung dengan nahu jamak jadi aqimu, maka di sini mabninya dengan membuang nunnya, ya. Sudah selesai. Ada yang bertanya, Tat, itu bagaimana? Apakah masih menggunakan rumus membuat fi'il amr? Pada dasarnya sebenarnya iya, hanya saja di sini wazannya berbeda, mengikuti af'ala yuf'ilu, yang itu pembahasannya cukup panjang. Jika Sobat Fuadi menanyakan tentang ini, silahkan sampaikan di kolom komentar, akan kami buatkan kajian khususnya terkait dengan fi'il wazan af'ala yuf'ilu. Mengapa fi'il amirnya kok af'il, ya? Kalau ada yang bertanya, tapi kalau sudah tahu ya alhamdulillah, kalau belum silahkan isi di kolom komentar, kami akan buatkan kajiannya. Kita lanjut. Fi'il amr mabni pada membuang nunnya. Fi'il membutuhkan pada fa'il. Mana fa'ilnya? Ini wawu. Wawu ini adalah fa'ilnya, ya. Wawu adalah kalimat isim dhamir, hukumnya mabni. Kedudukan sebagai fa'il, fa'il i'rabnya harus rofa. Rofanya kalimat yang mabni hanya dalam mahal, ya. Ini adalah jumlah fi'liyah berupa fi'il amr dan fa'ilnya.
Baik, wa aqimu, dan dirikanlah, tegakkanlah atau laksanakan dengan sempurna siapa kalian, jadi kalian lakukanlah atau laksanakan dengan sempurna as-sholata, pada sholat. Ini adalah kalimat isim, hukumnya adalah mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari aqimu, ya. Maf'ul bih i'rabnya harus nasab. Nasabnya isim mufrad ditandai dengan fathah, as-sholata. Sama, tidak perlu saya ulangi. Wa atuz zakah, wa-nya sama huruf ataf. Atu ini juga sama dengan aqimu, ya, hanya beda model lafadz, tapi i'rabnya sama, fi'il amr mabni pada membuang nunnya, ya. Kalau ada yang menanyakan prosesnya seperti apa, tanyakan di kolom komentar, nanti kami buatkan sendiri videonya, karena kalau dimasukkan ke sini khawatirnya ada yang malah bingung. Wa atu, dan tunaikanlah siapa kalian az-zakata, pada zakat. Atu tadi sudah fi'il amr, hukumnya adalah mabni dengan membuang nunnya. Mengapa? Karena keduanya ini berasal dari af'alul khamsah. Fi'il membutuhkan pada fa'il. Mana fa'ilnya? Wawunya ini fa'ilnya. Dan tunaikanlah ini sama dengan aqimu, sama-sama muta'addi. Mana maf'ul bihnya? Az-zakata. Maka az-zakata sama dengan as-sholata, isim hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukan sebagai maf'ul bih. I'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Selesai. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Lanjut. Wa ma tuqaddimu, wawu ini adalah isti'naf, mengawali sebuah pembahasan baru. Huruf namanya isti'naf, huruf yang digunakan untuk mengawali sebuah pembicaraan yang baru. Hukumnya sama, mabni. Baik, ma ini adalah kalimat isim, ya, dia hukumnya mabni karena dia masuk isim syarat. Masih ingat isim-isim yang harus mabni, salah satunya adalah isim syarat. Kedudukannya sebagai apa? Kita dudukan dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya harus nasab, tapi nasabnya isim yang mabni hanya dalam mahal. Tuqaddimu, karena ini menjadi isim, karena ini adalah isim syarat, maka fi'il setelahnya ini adalah fi'il jawab, ya. Berarti ini adalah kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari'. Hukumnya apa? Hukumnya dia adalah mu'rab. Kategorinya dia adalah af'alul khamsah. Kedudukannya apa? Ya, kedudukannya dia ini isim syarat itu adalah termasuk, ya, ma isim syarat berupa ma ini adalah termasuk amil jazim, ya. Dia menjazimkan kedua hal. Yang pertama yaitu fi'il syaratnya di i'rabi jazm, kemudian yang kedua adalah fi'il jawabnya. Ini i'rabnya juga jazm. Lah, tuqaddimu ini fi'il mudhari' hukumnya mu'rab, kategori af'alul khamsah, kedudukannya sebagai fi'il jawab atau fi'il syarat maksudnya. Atau bisa kita katakan kemasukan amil jazim. Berupa apa? Ma. Maka i'rabnya harus jazm. Tanda jazmnya dengan apa? Af'alul khamsah dengan membuang nunnya. Nah, di sini nunnya hilang. Aslinya tuqaddimuna. Udah selesai. Wa ma tuqaddimu, fi'il membutuhkan pada fa'il. Mana fa'ilnya? Ini wawu. Sama seperti tadi, wawu ini adalah isim dhamir, hukumnya mabni, kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il i'rabnya harus rafa', rafa'nya hanya dalam mahal. Selesai. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Nah, di sini nanti ini banyak sekali kata kunci yang bisa kita ambil untuk masuk ke maknanya. Nah, wa ma tuqaddimu li anfusikum. Ada berapa kalimat? Coba 3 ya. Li, kemudian anfus, kemudian kum. Li ini adalah huruf jar. Hukumnya tentu adalah mabni kasroh. Anfus ini tentu kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya jamak taksir. Nah, ini nanti perbedaan Quran Al-Fuadi dengan
yang lain dalam menerjemahkan. Kita memaksakan untuk menerjemah meskipun ya kurang pantas ya. Li anfusikum, untuk diri-diri kalian. Nah, maksudnya diri-diri, kenapa kita paksakan seperti itu? Untuk mengingatkan kepada yang para pemula yang masih belum begitu memahami jamak, bahwasanya ini itu bentuk jamak dari nafsun. Nanti kalau kita maknani li anfusikum, untuk diri kalian, nanti lupa bahwasanya anfus ini jamak. Makanya kita sedikit paksakan untuk diri-diri kalian, untuk mengingat bahwa ini adalah bentuknya jamak. Jamaknya jamak taksir. Untuk pemula sederhana sekali. Dari mana kita ketahui bahwa di sini jamak taksir? Yaitu maknanya jamak tapi tidak diakhiri dengan alif ta ataupun wawun nun ya nun, berarti jamak taksir. Kedudukannya apa? Ada huruf jar, berarti kedudukannya majrur. Majrur i'rabnya tentu harus jar. Jarnya jamak taksir ditandai dengan kasrah. Li anfusikum, diri-diri kalian. Masih ingat ya? Ini tentu adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya tentu isim mufrad. Masya Allah. Kum ini kalimat isim, hukumnya adalah mabni karena dia adalah isimnya isim dhamir. Nah, seperti ini boleh, atau tulis di sini langsung isimnya isim dhamir, maka hukumnya mabni juga sama saja. Kedudukannya dia menjadi mudhof ilaih, kalimat yang disandari. Anfusikum, kemarin sudah saya berikan satu rumus sederhana. Kalau ada isim domir, ini rumus sederhana ya. Kalau ada domir, kalimat sebelumnya kok kalimat isim ya, isim terus kemudian disambung langsung dengan domir, pastikan domirnya ini berkedudukan sebagai mudhof ilaih, kalimat yang disandari oleh isim tersebut. Baik, ini kedudukannya mudhof ilaih i'rabnya harus jar. Jarnya isim domir hanya dalam mahal. Sudah selesai. Wama, dan pada apa saja tuqaddimu, mengerjakan siapa kalian, li anfusikum, untuk diri-diri kalian. Apa saja itu, apa saja? Benar-benar apa saja? Oh enggak, min khairin, berupa kebaikan. Jadi di sini yang dimaksud adalah min khairin, berupa kebaikan. Ini susunan jar dan majrurnya. Ini biar lebih singkat. Minnya di sini namanya min bayaniyah, dia menjelaskan sesuatu yang belum jelas itu. Ma itu apa? Sesuatu yang telah kamu lakukan, telah kamu kerjakan untuk dirimu. Maksudnya apa? Min khairin, berupa kebaikan. Sudah, susunan jar majrur tajiduhu. Nah, kita tulis di sini tajiduhu. Tajiduhu, ingat tadi ada isim syarat. Apa saja yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan ya, berupa kebaikan, maka, lah di sini namanya maka, ini berarti adalah fiil jawab dari ma ini tadi ya. Berarti tajidu ini adalah fiil mudhari', hukumnya adalah mu'rab, kategorinya adalah af'alul khamsah. Kedudukannya apa? Kedudukannya didahului amil jazim. Mana amil jazimnya? Ini ma. Ma isim syarat ini menjazmkan pada dua fiil. Yang pertama fiil tuqaddimu, yang kedua fiil tajidu ya. Karena kemasukan amil jazm, maka i'rab amil jazim, maka i'rabnya harus jazm. Tanda jazmnya af'alul khamsah dengan membuang nunnya. Tajidu, nah ini dibuang. Terus kemudian fi'il membutuhkan pada fa'il. Mana fa'ilnya? Ini wawu jamak, sama seperti tadi. Terus maka mendapati siapa kalian, hu, padanya pada sesuatu itu. Ini adalah kalimat isim, isimnya isim domir sehingga hukumnya mabni. Kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari tajidu. Maka kalian akan mendapatinya ya. Ini namanya maf'ul bih. I'rabnya harus nasab, tapi karena dia mabni, nasabnya hanya dalam mahal. Selesai. Tajiduhu, maka pasti mendapatinya siapa kalian, hu, pada ma, pada apa saja kebaikan yang kalian kerjakan itu, kalian akan mendapatinya.
Di mana? Indallahi, di sisi Allah. Ya, saya tulis indallahi, di sisi Allah. Inda ini kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad. Loh, kok dimaknani isim mufrad? Ya, pokoknya yang tidak tasniyah, tidak jamak, masukkan saja kategori isim mufrad. Kedudukannya apa? Kedudukannya dia sebagai dzaraf, keterangan tempat. Di mana mendapatinya? Indallahi, di sisi Allah. Dzaraf i'rabnya harus nasab. Nasabnya isim mufrad ditandai dengan fathah, inda. Indallahi, lafadz Allah ini berarti kalimat yang disandari. Berarti ini kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukan sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih i'rabnya otomatis jar, jarnya isim mufrad, ya, itu ditandai dengan kasrah, indallahi. Sudah selesai. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kita tutup ayatnya dengan innallaha bima ta'maluna basir. Innallaha, sungguh Allah, bima, terhadap apa saja, ta'maluna, yang mengerjakannya siapa kalian, adalah basirun, yang maha melihat. Ya, innallaha, ingat, inna punya amal. Apa amalnya? Dia akan memiliki isim dan memiliki khobar. Isimnya i'rabnya harus nasab, khobarnya i'rabnya harus rafa. Ini yang diistilahkan dengan tangsibul isma wa tarfa'ul khobar. Ya, amalnya inna tangsibul isma wa tarfa'ul khobar. Dia menasabkan isimnya. Mana isimnya? Lafadz Allah. Ini yang menjadi isimnya, sehingga i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Innallaha, mana khobarnya? Adalah basirun, yang maha melihat. Basirun berarti menjadi khobarnya inna, yang i'rabnya harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad. Sungguh Allah, innallaha, sungguh Allah, bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian lakukan. Bima, ini kalimat bima terdiri dari dua kalimat, yaitu bi dan ma. Kita tulis di sini bi dan ma. Bi adalah huruf jar, berarti ma-nya ini adalah majrur. Dia berupa isim mausul, ya. Kalau kita analisa, ma-nya ini kalimat isim, ya, isimnya isim mausul, hukumnya isim mausul mabni, kedudukannya sebagai majrur. Majrur tentu i'rabnya adalah jar, namun jarnya kalimat yang mabni hanya dalam mahal. Nah, ini bima. Ta'maluna, ta'maluna, ta'maluna ini adalah kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari'. Hukumnya apa? Fi'il mudhari' tentu mu'rab. Kategorinya apa? Kelihatan sekali, bersambung dengan wawu jamak, berarti af'alul khamsah. Kedudukannya apa dia? Sepi dari amil nasib maupun amil jazim, berarti i'rabnya harus rafa. Rafa'nya af'alul khamsah dengan tetapkan nunnya. Maka di sini bima ta'maluna, ya, tetapkan nunnya. Ini tanda rofaknya. Baik, kemudian ada fi'il, pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Wawu ini yang berposisi sebagai fa'il. Fi'il dan fa'ilnya ini disebut jumlah fi'liyah, ya, disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah inilah yang berkedudukan sebagai silah dari ma. Jadi ma isim mausul ini silahnya mana? Ini bima, terhadap sesuatu, ta'maluna, yang mengerjakannya siapa? Kalian. Nah, terus di dalam silah kan harus ada aid. Apa itu aid? Domir yang kembali kepada isim mausul. Mana ini domirnya? Domirnya dibuang. Kalau misalkan dikeluarkan, muncul hu di sini. Bima ta'malunahu, ya. Bima terhadap sesuatu, ta'malunahu, yang mengerjakan siapa kalian, hu padanya, ya, sesuatu yang kalian mengerjakannya.
adalah basirun, yang maha melihat. Baik, sudah selesai. Sekarang kita masuk ke makna. Semoga bisa kita dapatkan makna yang lebih kuat. Yang pertama, perintah sholat di Al-Quran diulang-ulang bukan dengan istilah shollu, bukan dengan sholatlah kamu, tapi aqimus sholah. Berarti ada keharusan sebenarnya. Secara hakikat kita punya keharusan sholat kita itu harusnya benar-benar kita sempurnakan. Kalau sholat kita baru berupa bacaan dan gerakan, hakikatnya sholat kita belum sempurna. Orang yang sholatnya baru gerakan dan ucapan, maka berarti hakikatnya dia belum iqamus sholah, belum melaksanakan sholat dengan sempurna, dan dia harus merasakan itu, merasa ada yang masih kurang di dalam pelaksanaan sholatnya, sehingga harusnya dia perbaiki. Wa aqimus sholah. Karena kalau sholat kita asal kita membaca, asal kita bergerak, maka berarti kita belum melaksanakan perintah ini dengan sebenar-benarnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Dari kata-kata ata yakti maknanya datang, ata mendatangkan, menunaikan maksudnya mendatangkan. Oleh karena itu konsep zakat itu sebenarnya dari si kaya ini menunaikan zakatnya, diambil, hartanya sebagian diambil untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima. Sehingga sebenarnya zakat itu posisinya adalah untuk menyeimbangkan, menyeimbangkan agar harta itu diistilahkan oleh Al-Quran tidak hanya bergilir, tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya, tapi juga kepada orang-orang yang miskin. Nah, itu adalah fungsi salah satunya dari zakat. Dari sisi pemberiannya, dari sisi yang memberi, maka zakat dari kata-kata zakah ini adalah sesuatu yang membersihkan, sesuatu yang menyucikan. Oleh karena itu orang yang tidak mau melaksanakan zakat sebenarnya adalah orang yang buruk sekali, bukan kepada orang lain tapi kepada dirinya. Karena sama dengan misalkan kita setiap hari tidak mau mandi. Tidak mau mandi itu buruk untuk siapa? Ya, untuk orang lain ada efek, tapi yang paling buruk sebenarnya untuk diri kita sendiri. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa ma tuqaddimu, apa yang kalian dahulukan, apa yang kalian kerjakan. Qaddama yuqaddimu, apa yang kalian kerjakan di saat yang awal, di saat sekarang ini li anfusikum, untuk diri kalian, min khairin, berupa kebaikan. Perhatikan di sini, jadi kebaikan apapun di sini pakainya min, min khairin, berupa kebaikan apapun di sini pakainya isim nakirah. Ini kebaikan apapun itu digarisi di sini adalah li anfusikum. Hakikatnya kebaikan apapun itu adalah untuk kebaikan diri kalian, bukan untuk kebaikan orang lain. Ini yang kita harus ingat, Sobat Fuadi. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, hakikatnya itu tidak demi orang lain, tapi demi diri kita sendiri. Ini yang harus kita ingat. Sehingga dalam konteks misalkan tadi orang memberi zakat, ketika ada si A, misalkan saya memberi zakat, hakikatnya saya memberi zakat itu saya sedang melakukan kebaikan untuk diri saya, bukan untuk orang itu. Nah, kalau kita punya konsep seperti ini, sebenarnya ketika kita melakukan amal itu kita sedang melakukan kebaikan untuk diri kita, sehingga bagaimana mungkin kok kita mengungkit-ungkit kebaikan kita, karena kebaikan kita itu untuk diri kita. Orang yang tidak paham seperti ini, begitu dia melakukan kebaikan, dia mudah sekali mengungkit-ungkit kebaikannya, karena dia merasa dia telah melakukan kebaikan untuk orang lain. Hakikatnya padahal kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Justru seharusnya kita merasa dimuliakan oleh Allah ketika kita bisa melakukan kebaikan, berarti kita ditolong oleh Allah untuk melakukan kebaikan itu. Maka segala kebaikan yang kita lakukan harusnya menimbulkan efek rasa syukur, bukan sombong, bukan merasa bangga terhadap diri kita, tapi rasa syukur karena telah ditolong oleh Allah untuk melakukan kebaikan tersebut. Baik, kita lanjut. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin
tajiduhu indallah, ditetapkan kalian pasti akan mendapatinya di sisi Allah. Ini garansi. Nah, misalkan kita sebagai seorang pekerja, kita dijanjikan oleh bos kita, dijanjikan di akhir bulan, kalau kamu kerjamu baik, nanti di akhir bulan kamu akan saya kasih bonus. Itu saja kita langsung semangat kerja. Mengapa kok kita tidak tergugah ketika Allah itu menjanjikan banyak kebaikan kepada kita jika kita melakukan amal soleh? Maka penting bagi kita untuk iman kepada hari ini, ya, iman kepada hari akhir. Pertanyaannya, apakah kita, Sobat Fuadi, iman yakin terhadap adanya balasan kebaikan berlipat-lipat yang Allah janjikan di hari akhir untuk orang-orang yang melakukan amal soleh? Kalau iya, kita yakin, harusnya kita terdorong untuk melakukan itu. Innallaha, sungguh Allah, bima ta'maluna basir, sungguh Allah melihat apa pun yang kalian lakukan. Disinilah konsep yang kemudian diistilahkan oleh Rasulullah dengan ihsan, ya, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Minimal kita harus merasa bahwa Allah itu basirun, maha melihat terhadap apapun yang kita lakukan, sehingga ketika kita melakukan kebaikan, dorongannya bukan siapa-siapa, karena Allah sedang melihat saya ingin Allah ridho, Allah senang ketika saya melakukan ini. Kita tidak akan melakukan keburukan karena kita tidak mau Allah melihat kita dalam keadaan buruk. Nah, ini harusnya menjadi sebuah kesadaran bagi kita orang-orang yang beriman. Semoga kita terus dikuatkan iman kita, Islam kita hingga akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.